Halo, perkenalkan nama saya Dipati Ursombing dari kelas 10-4 nomor absen 10. Dan saya Gafrila Ezekiel Rai dari 104 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai biografi dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan pada Kamis 23 Agustus tahun 1903. Ayah Muhammad Yamin bernama Usman dengan gelar Bagindo, Katib dan bekerja sebagai mantri kopi yang pada saat itu adalah pejabat di masa penjajahan Belanda. Ibu Muhammad Yamin bernama Siti Saadah, berasal dari Padang Panjang. Pada tahun 1934, Muhammad Yamin menikah dengan seorang wanita asal Jawa bernama Raden Ajeng Sundari Metro Atmojo. Saat sekolah, Muhammad Yamin sering berpindah-pindah. Dia pernah bersekolah di Sekolah Melayu atau Sekolah Dasar Bumi Putra Angka 2. Di sekolah tersebut, Muhammad Yamin dan siswa lain diajarkan bahasa Belanda. Di Sumatera, ada juga Sekolah Dasar Bumi Putra Angka 1. Tapi, di sekolah tersebut diajarkan bahasa Belanda. Pada tahun 1914, Sekolah Dasar Bumi Putra Angka 1 berubah menjadi HIS. Ia menamatkan sekolah di HIS tahun 1918. Saat itu, ia berusia 15 tahun. Setelah itu, dia melanjutkan sekolah dokter hewan di Bogor. Tetapi tidak dengan waktu yang lama, Muhammad Yamin berhenti sekolah di situ karena ia tidak tertarik pelajaran hewan dan penyakitnya. Kemudian, ia memutuskan untuk pindah ke sekolah pertanian. Masih di Bogor, Jawa Barat. Lagi-lagi, ia tidak betah sekolah di sekolah pertanian karena tidak suka ilmu tumbuhan dan ilmu bercocok tanam. Setelah dari Bogor, Muhammad Yamin berpindah ke Surakarta dan masuk ke Algemene Middelbare School atau disingkat AMS, mengambil jurusan Oostenrijk Letterkundige Afdeling atau jurusan budaya. Muhammad Yamin menamatkan sekolah AMS pada tahun 1927. Di umur 24 tahun dan pada tahun 1927, Muhammad Yamin melanjutkan perguruan tinggi hukum di Jakarta dan mendapatkan gelar Mister Indonesian atau disingkat Mister yang disimpan di depan namanya. Pada masa kolonial Belanda, Muhammad Yamin aktif dalam organisasi kepemudaan untuk berjuang melalui jalur politik. Muhammad Yamin beserta para pemuda pelajar lainnya bergabung dengan perkumpulan Jong Sumatranenbond dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Muhammad Yamin pernah beberapa kali ikut terlibat di partai politik, seperti masuk ke dalam Partai Partindo atau Partai Indonesia sebagai anggota, membentuk Partai Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia, membentuk partai baru lagi yaitu Partai Persatuan Indonesia atau Perpindo, dan beberapa kali aktif di partai gabungan seperti Golongan Nasional Indonesia atau disingkat GNI. Pada saat masa penjajahan Jepang, tidak ada partai politik yang berdiri, karena Jepang melarang untuk mendirikan partai politik dan semua kegiatan hanya ditujukan untuk satu tujuan, yaitu membantu Jepang. Muhammad Yamin dan para tokoh lainnya dipaksa untuk bekerja sama dengan Jepang. Pada saat masa penjajahan Jepang, Muhammad Yamin beserta para tokoh lainnya tetap berusaha melawan Jepang. Pada saat ini pula, Muhammad Yamin pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dan pegawai tinggi Sendenbu atau Jawatan Penerangan dan Propaganda Jepang. Tujuan didirikannya Putra untuk menghimpun kekuatan masyarakat Indonesia dalam rangka membantu Jepang. Namun, para tokoh yang memimpin Putra justru memanfaatkannya untuk mempersiapkan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Jepang merasa kecolongan dan usaha yang dilakukan oleh para tokoh pun gagal. Jepang pun mengganti Putra dengan organisasi lain bernama Jawa Hokokai. Jepang mengangkat beberapa penasihat dari Indonesia pada badan pemerintahan militer. Salah seorang dari ketujuh pejabat tinggi di Indonesia di badan tersebut adalah Muhammad Yamin. Ia menjadi penasihat atau sanyo di Departemen Propaganda atau Sendebu. Akhir tahun 1944, posisi Jepang di Asia Pasifik semakin terdesak. Dalam keadaan terdesak, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. Maka dibentuklah Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini beranggotakan 62 orang dan Muhammad Yamin adalah salah satu anggotanya.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh. Mereka segera bertindak. Setelah melakukan 2 kali sidang, BPUPKI berhasil merancang UUD RI yang merdeka dan berdaulat. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yang berjudul Asas dan Dasar Negara Republik Indonesia. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil yang berisi 9 orang dengan salah satu anggotanya yaitu Muhammad Yamin berhasil menyusun Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam tersebut berisi gagasan pokok yang menjiwai kemerdekaan Indonesia dan cikal bakal lahirnya Pancasila. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan dalam pidatonya sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, muncul berbagai aliran politik. Muhammad Yamin sendiri agak berseberangan dengan Sultan Syahrir yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Muhammad Yamin pernah mendirikan Partai Murba dan Persatuan Perjuangan bersama Tan Malaka yang merupakan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Muhammad Yamin pernah dihukum 4 tahun penjara karena terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 yang dikenal sebagai gerakan perebutan kekuasaan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Namun, pada 17 Agustus 1948, ia mendapat pengampunan atau grasi dari Presiden Soekarno dan akhirnya dibebaskan dari hukuman. Muhammad Yamin juga masih meninggalkan banyak quote yang masih bisa kita baca. Salah satunya adalah, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin juga mendapat banyak gelar, namun salah satunya pada tahun 1927, Muhammad Yamin juga melanjutkan perguruan tinggi hukum di Jakarta dan mendapatkan gelar Mister, atau bisa dibilang gelar Miss in the Range, yang disimpan di depan namanya. Sebelum menjadi politikus, dia juga membuat beberapa karya, dan karya-karyanya diantaranya adalah Indonesia Tumpah Darahku yang ditulis di Jakarta, Balai Pustaka tahun 1928, Ken Arok dan Ken Dedes yang ditulis di Jakarta, Balai Pustaka tahun 1934, Kalau Dewatara Sudah Berkata yang ditulis di Jakarta, Balai Kota 1932, Julius Caesar karya Shakespeare tahun 1952 yang merupakan naskah terjemah, Menantikan Surat dari Raja karya R. Tangor tahun 1928 yang merupakan naskah terjemah juga. Dan ada Tan Malaka yang ditulis di Jakarta, Balai Pustaka tahun 1945 yang merupakan naskah terjemah. Dan ada juga naskah terjemah Gajah Mada yang ditulis di Jakarta tahun 1945. Dan Pangeran Diponegoro yang ditulis di Jakarta tahun 1945 yang merupakan naskah sejarah. Dan Dr. Muhammad Yamin memiliki beberapa penghargaan, di antaranya Bintang Mahapura RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrat atas aksinya dalam membuat petaka komodo strategi tingkat daerah. Jadi, itulah biografi mengenai Dr. Muhammad Yamin dan seluruh kisah dari awal hingga akhir. Beliau berkorban hingga mencapai kemerdekaan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian hasil pengamatan biografi kami mengenai Dr. Muhammad Yamin. Maaf bila ada salah kata selama kami membacakan biografi tentang beliau. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk menonton hingga habis. Saya Gafrila Ezekiel Raizebua dan teman saya Dipati Rusyombing pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.